Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martin Luther Sirait dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini saya akan mengerjakan UAS PPKN atau ujian akhir semester mata pelajaran PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MPD. Di sini saya mengambil materi Hak Asasi Manusia dan Rule of Law 2. Yang pertama ada Rule of Law dan negara hukum. Rule of Law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara, konstitusi, dan demokrasi. Kehadirannya boleh disebut dengan reaksi dan koreksi terhadap negara absolut. Rule of Law lahir dengan semangat yang tinggi bersama-sama dengan demokrasi, parlemen, dan lain-lain. Kemudian mengambil alih dominasi dari golongan-golongan gereja, ningrat, prajurit, dan kerajaan. Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan, itulah yang sering diistilahkan dengan Rule of Law. Di sini ada beberapa pendapat ahli, yaitu mengenai pengertian Rule of Law atau negara hukum. Menurut ahli yang pertama, yaitu atas nama Philippus M. Hadjon, bahwa negara hukum menurut istilah Landrechtsstaat adalah kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu perundang-undangan. Dan menurut ahli yang kedua, yaitu Friedman, antara pengertian negara hukum atau Rechtsstaat dan Rule of Law sebenarnya saling mengisi, atau Friedman 1960 ayat 546. Oleh karena itu, berdasarkan bentuknya, Rule of Law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Sedangkan menurut Fridensi J. Stahl, Rechtsstaat dibagi menjadi 4 unsur, yaitu yang pertama hak-hak manusia, yang kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, yang ketiga pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan yang keempat peradilan administrasi dalam perselisihan atau Muhadz 2005 ayat 23. Terus istilah dari Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial. Prinsip-prinsip Rule of Law secara formal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama ada negara Indonesia adalah negara hukum yang tercatat pada pasal 1 ayat 3. Dan yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali, tercatat pada pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perilaku sama di hadapan hukum, tercatat pada pasal 28D ayat 1. Yang keempat, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perilaku yang adil dan layak dalam hubungan kerja, tercatat pada pasal 28D ayat 2. Berikutnya ada ciri-ciri utama Rule of Law, yaitu terbagi atas 2. Yang pertama, lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. Dan yang kedua, menjadi doktrin yang semangat dan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum. Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia seharusnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada sejarah dan cocok masyarakat hukum dan pada kepribadian masing-masing bangsa. Dan yang kedua, rule of law adalah suatu institusi sosial memiliki struktur sosiologi dan akar budaya sendiri. Berikutnya ada hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harta dan martabat manusia. Berikutnya ada Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan abad ke-20, memformulasikan 4 macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan The Four Freedom. Itu adalah yang pertama, freedom of speech, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, freedom of religion, kebebasan beragama. Yang ketiga, freedom from fear, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan. Yang keempat, freedom from what, yaitu kebebasan dari kemelaratan. Budiarjo 1981 ayat 121. Terus penjabaran hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan menjadi 4. Yang pertama, pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 setelah lebih dahulu merumuskan hak-hak asasi manusia daripada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau PBB. Yang kedua, fakta sejarah menunjukkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta pasal-pasalnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Dan yang ketiga, melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam alinea keempat bahwa negara Indonesia sebagai persekutuan hidup bersama bertujuan untuk melindungi warganya, terutama dalam kaitan dengan perlindungan hak-hak asasinya. Yang keempat, dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia, pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Antara lain sejak kekuasaan rezim Soeharto setelah dibentuk Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berikutnya ada penjabaran hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 nomor 39 tahun 1999 tersebut terdiri dari 105 pasal yang meliputi berbagai macam hukum tentang hak asasi manusia, pembatasan terhadap kewenangan pemerintahan, serta Komnas HAM atau Hak Asasi Manusia yang merupakan lembaga pelaksanaan atas perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen 2002 telah memberikan jaminan secara eksplisit tentang hak-hak asasi manusia yang terutama dalam bab
10A, pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Jikalau dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen 2002 dikembangkan menjadi tambah pasalnya dan lebih rinci. Adapun juga ketentuan pasal dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang diatur dalam pasal 1 sampai dengan pasal 30. Hak-hak asasi manusia tersebut meliputi hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Berikutnya, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian warga negara dan penduduk warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan internasional di setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Penduduk sebelum tentu warga negara karena mungkin seorang asing. Asas-asas kewarganegaraan, asas Lux Saugenis dan asas Lux Soli. Asas isu Soli adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa atas kewarganegaraan seorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara A tersebut. Asas isu Saugenis adalah sasah keturunan atau hubungan daerah, artinya bahwa kewarganegaraan seorang ditentukan oleh orang tuanya. Seseorang adalah warga negara B karena orang tuanya adalah warga negara B. Dan berikutnya bispotdi dan apastidi. Bipatdidi Dewi kewarganegaraan timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seorang dianggap sebagai warga negaranya. Apartheid atau tanpa kewarganegaraan timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Berikutnya, hak dan kewajiban bela negara. Pengertian pembelaan negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Asas demokrasi dalam pembelaan negara. Setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan perundang-undangan berlaku. Setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Motivasi dalam pembelaan negara. Pengalaman sejarah perjuangan RI atau rakyat Indonesia. Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. Keadaan penduduk yang besar. Kekayaan sumber daya alam. Perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan. Kemungkinan timbulnya bencana perang. Oke, baik, demikian hasil presentasi saya, yaitu UAS PPKN. Saya ucapkan terima kasih. Semoga melalui penjelasan dalam video ini, teman-teman sekalian dapat menambah ilmu dan wawasan. Terima kasih.